Ya Habib, ya Habibana, Masya Allah. Nah, ahlan wa sahlan. Ini Habib, Habib siapa namanya? Saya Husain bin Ali bin Abdullah Asgar saya. Masya Allah. Dari mana Habib? Dari Solo, Jawa Tengah. Oh dari Solo. Habib Husain bin Ali Asgar. Ali bin Abdullah Bin Asgar. Abdullah Asgar. Masya Allah. Ana uhibbuka Habib. Lain waktu main ke Al Mubarak Habib. Iya, insya Allah, insya Allah. Saya tuh pengen apa itu ada seorang habaib yang datang di tempatku, kemudian beliau menerangkan silsilahnya semua. Jadi ayahnya siapa, kakeknya siapa, nyampe Rasulullah, sehingga orang Islam di Indonesia ini bisa jelas semuanya Bib, dengan apa itu, dengan pencerahan keterangan silsilah mereka. Jadi pada dasarnya Bib, apa itu semua kiai yang membahas tentang silsilah Ba'alawi itu bukan Bib, bukan membenci, itu bukan Bib, bukan membenci. Siapapun lah, Kiai Imad seperti saya sendiri dan lain sebagainya, beliau itu tidak membenci, beliau itu hanya pengen tahu silsilah Ba'alawi atau silsilah habaib dari semisal Habib, panjangan kan Habib Husain bin Ali, Ali bin Abdullah, Abdullah bin nyampe kanjeng Nabi, diterangkan secara jelas. Insya Allah semuanya oke Habib, saya sendiri juga oke Habib. Jadi apa itu jadi kami membahas silsilah Ba'alawi. Kalau silsilah Ba'alawi itu terputus, alasan kami itu adalah nyampe di Ubaidillah itu tidak nyambung ke Sayyid Ahmad, itu bukan berarti membenci Habib, bukan membenci. Sebab pada dasarnya Habib, apa itu semua yang berkenaan dengan baginda Rasul, seperti wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu kan juga harus diteliti Habib. Alhamdulillah sudah ditasih Rasulullah kan berupa Al-Quran, walaupun pada apa itu zaman Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kan mengalami banyak ayat-ayat yang bermacam-macam, sehingga pada zaman Amirul Mukminin Sayyidina Utsman dan sebagainya Habib, semuanya apa itu diteliti semua, sehingga kalau ada hadis yang maudhu semestinya kan jangan digunakan. Iya apa enggak Habib? Iya, betul. Begitu juga tentang perbuatan Rasulullah. Kan syariat ini kan tidak boleh terus apa itu dibuat-buat sendiri, harus berujuk ke Rasulullah. Ya setidaknya contoh bauri amal itu tidak pernah terjadi pada diri Rasul, fawaradun, maka itu tertolak. Sehingga amalia yang bid'ah dolalah tidak boleh digunakan. Begitu juga tentang darah yang mengalir dari tubuh Rasulullah, silsilah para habaib, silsilah para dzurriyyah Rasul, kan harus diteliti juga kan Bib. Jadi kalau seperti saya meneliti, terus Kiai Imad meneliti, ulama-ulama lain meneliti, itu bukan berarti membenci Bib, ya kan Bib? Ya. Jadi nanti gini Bib, Habib itu nanti kalau ada waktu monggo Habib datang ke Al Mubarak, nanti panjenengan menerangkan silsilah Ba'alawi, terangkan sejelas-jelasnya Habib, sejelas-jelasnya. Nanti sekalian live streaming, nanti akan kami live streaming langsung ke YouTube yang jalurnya langsung internasional, sehingga teman-teman semuanya para ulama di Nahdlatul Ulama ini yang masih eskal kan Nahdlatul Ulama. Kalau orang Muhammadiyah, orang Wahabi sih nggak percaya dengan habaib, semuanya bisa tercerahkan dengan keterangan Habib gitu Bib. Oke Bib? Ya, jadi ya Bib, siap Bib. Tentang silsilah habaib itu sudah secara jelas. Iya Bib. Iya Bib. Iya Bib. Langsung aja Bib. 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 Langsung aja datang ke sini Bib. Langsung aja datang ke sini, nanti langsung kami live streaming Bib. Sebenarnya gini ya, di Rawito Alawiyah ini tidak ada pakar-pakarnya, ya. Jadi nanti itu sudah diterangkan semua dari kemarin Kiai Imad serta
semuanya itu dari krunya Kiai Mas dan Kafir Profito. Tapi mereka tidak datang, ya kan? Setiap anu Bib, undangannya dia anu Bib, di Robito Alawiyah Bib. Semestinya undangannya itu harus di tempat yang netral Bib. Kalau yang itu nggak usah dibahas Bib, karena sudah berlalu. Kepentingan mau meneliti nasab siapa? Yang punya kepentingan mau meneliti nasab siapa? Kiai Mas kan? Gini Bib, kalau masalah di Robito Alawiyah Bib, Punya akhlak dan punya adab yang baik. Krunya Kiai Mas dan Kiai Mas serta yang meragukan nasabnya Mbak itu datang langsung ke Robito, tanya ke Robito, tidak usah keluar-keluar di sana di sini, gitu loh. iya, Yang paling bagus seperti itu, tak? Ya? iya, Itu punya adab, itu punya akhlak. Kalau itu mau bertanya kepada orang yang bertanyakan, yang Iya. bertanya itu ya datang kepada yang ditanyakan, gitu loh. iya Bib, Bukan caranya seperti ini, bukan live streaming sana, live streaming sini, datang ke daerah sana, datang ke daerah sini. Iya. Itu punya masalah dengan Robito, itu punya masalah dengan habaib. Datang kepada Robitonya. iya, Robito itu pusat habaib pertama. Ya, Iya. itu jangan nyuruh-nyuruh saya datang ke tempatnya situ. Dan itu yang punya kepentingan datang ke tempat saya. Bib, udah Bib. Harusnya seperti itu. Oke Bib. Sekarang begini Bib, kalau Habib apa itu tidak mau disuruh-suruh datang Bib, semestinya Habib juga jangan menyuruh-nyuruh datang Bib. Kalau seumpama NU tidak percaya sama saya tidak apa-apa. Iya Bib. Tapi tidak makan dari NU, silahkan menjadi Muhammadiyah, silahkan menjadi Wahabi sekalipun. Iya Bib, benar Bib. Tapi itu harus hentikan dan stop dari ngomong-ngomong yang tidak. Loh, Kalau sudah Bib, kok Habib Pak bilang ngomong yang tidak lo Bib, tidak ada yang ngomong yang tidak lo Bib. bukannya Abadnya dari dulu sudah menerangkan, tapi Himmat dan Buya Sultan kamu tidak mau menerima. Sudah ada datanya. Datanya yang mana le Bib? Tapi Bib, sudah sekolah. datanya yang mana Bib? Bib, datanya yang mana? Coba Bib, live apa itu? Coba langsung bukakan kitab aja Bib. Nanti kalau memang benar-benar ada, oke Bib. Bukakan kitab aja, kitab apa yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah itu adalah putranya Sayyid Ahmad Bib. Tapi antum nggak punya akhlak dengan sendirian. Loh, jangan langsung nuduh lah Bib. Gimana tuh Bib? Wah, panjenengan nih. Itu tidak masalah. Gimana Bib? Habis itu menjadi Muhammadiyah silahkan. Kita tidak butuh situ, tapi situ ingat, situ adalah bangsa Indonesia yang punya undang-undang. Yang dari leluhurnya situ diajarkan apa? Saling menghormati, saling menghargai. Loh, Ayo, ini tuh Bib, kita ini saling menghormati dan saling menghargai loh Bib. Bukan berarti apa itu panjenengan menuntut kepada kami untuk menghormat ke panjenengan, kemudian panjenengan tidak menghormat kepada kami loh Bib. Justru panjenengan itu orang Yaman Bib, datang ke Indonesia ini toh Bib, panjenengan itu statusnya imigran loh Bib. Caranya jangan seperti itu lah Bib. Panjenengan menuntut orang lain untuk berakhlak mulia kepada panjenengan, sementara panjenengan tidak berakhlak mulia kepada kami loh Bib. Caranya jangan seperti itu lah Bib. Gimana Bib? Gimana? yang mulai duluan malahan. Kau mulai duluan bagaimana Bib di panjenengan itu? Kami kalau tidak hormat sama panjenengan tidak ada yang menghormati loh Bib. Kalau Abah itu punya nasab yang langsung bersambung. Alah, ada Bib. Cobalah terangkan Bib, datang ke Al-Mubarok Bib. Coba terangkan silsilahnya mana, hari wafatnya bagaimana, kemudian kitabnya mana. Coba panjenengan mengatakan seperti itu, kitabnya apa? Coba. Dulu sebelum merdeka ini bangsa belum punya siapa-siapa. Dan Terus? ini keturunan dari imigran datang di Yaman sebelum kemerdekaan. Alah, Bib. Kemerdekaan negara Indonesia. Ya memang panjenengan itu senengannya mengklaim Bib. Seakan-akan Indonesia ini milik panjenengan loh. Dia juga duduk. Kamu duduk apa? Oh, kamu orang Muslim seperti itu ya? Alah Bib, panjenengan loh seperti itu. Ngomong yang bagus. Coba langsung video call Bib. Ayo video call. Itu ya? Coba video call, mana kitabnya coba. Ayo Bib. Oh, dasar. Coba mana kitabnya. Alah, panjenengan video call coba buka. Apa? Bib, Apa? saya tak pengen lihat masa panjenengan itu ada kitabnya. Coba bukakan kitab. Sudah. Coba mana kitabnya mana? Kitabnya mana Bib? Mana kitabnya? Ayo. Kitabnya sudah ada. Coba video callnya buka coba. Tapi jangan bikin provokasi. Jangan bikin Alah ada provokasi barang nggak ada.
Uang di video call aja nggak berani ngangkat gitu. Itu nggak perlu. Kenapa? Situ harus kalau kamu mau tahu habaib datang ke Robito. Loh, panjenengan saja nggak berani datang ke tempatku. Panjenengan nyuruh saya datang ke Robito, loh, Bib. Dan situ ada apa nyuruh saya datang ke tempat. Lah panjenengan nyuruh saya ada apa, Bib? Panjenengan nyuruh saya ada apa coba? Apa? Hah? Malah haho. Bisa dibilang ya sudah. Coba buka Bib. Alah lari. Ya inilah Habib kalau telepon seperti ini selalu lari, setiap debat ngeyel dan mereka marah-marah, tidak memberi pencerahan yang baik dan sering menuduh-nuduh yang tidak seakan-akan ulama-ulama pribumi selalu menjadi provokator dan menyebar kebencian. Sesungguhnya kami ulama pribumi mengatakan bahwa Ba'alwi itu tidak menyambung ke Rasulullah karena tidak ada satupun manuskrip ataupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad. Pada akhirnya setiap berdebat kepada kami sering lari. Ini lari dia. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Balawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari variabel-variabel yang Balawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab, dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun Nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India. Kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim. Dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama Tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang keabsahan nasab Balawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Balawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Jadi nanti 2025 ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus
untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi ataukah bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan. Nah, itu juga nanti 2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara. Ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Tulung Agung, kemudian di Demak, kemudian di Banyumas, kemudian terakhir itu di Banyuwangi. Nah, penolakan-penolakan ini walaupun tidak sampai kepada di stopnya acara itu di beberapa tempat, itu mengindikasikan bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki penilaian yang minor terhadap orang-orang yang selama ini pun dianggap dekat dengan NU dari kalangan Balawi. Saya kira ini tidak akan jauh-jauh dari hal-hal seperti itu nanti dari 2025. Terima kasih.